Jadi sudah ngos-ngosan. Ini belum ada apa-apanya ternyata. Lagu lama Bana. Jadi triknya gimana Pak? Lihat ke bawah. Lihat ke bawah aja, foto lihat ke atasnya. Supaya Jadi gini Bu. Kalau sudah mahek nggak apa-apa gini. Tapi kalau gini oh gitu. Harus ini ada teorinya. Nah, kok dari tadi? apa kita lagi? Kok udah kasih tahu teorinya? Wuyuh kita. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Lihat ke atas. Lihat kaki ya. Ya, jangan lihat atas, dia mati susah sampai. Oh gitu. Lihat kaki aja. Tak dinikmati pemandangan tuh. Tunggu aku di atas ya, aku bolak-balik nanti luar. Oke. Kau bolak-balik nah. Lihat ke bawah nah ya. Jangan kau lihat ke atas. Ada. Halo. Saat ini kita sedang berada di apa namanya nih? Nah. Di apa namanya nih? Bumas. Bumas. Bumas itu singkatan dari Bukit Mas. Bukit Mas. Bukan karena bukitnya banyak emas, tapi mungkin karena dikelola oleh perusahaan yang bernama Bukit Mas mungkin ya. Iya, perusahaan Bukit Mas ya yang kelola. Enggak tahu. Kita diajak untuk hiking nih ya, katanya hiking. Jadi yang lagi ngetren di Kota Tarakan yaitu dengan olahraga ya, dengan berjalan kaki. Biasanya kita tuh jalan kakinya di wilayah yang datar, tidak bergunung. Nah, kita diajak oleh sahabat saya sejak kecil dulu lagi untuk katanya menerima tantangan menjelajahi bukit, sawah, ladang, lembah. Kayak Naruto ya. Jadi kita mau lihat seberapa kuat kita. Mudah-mudahan kita kuat nih ya. Salah kuat. Ini cuaca agak mendung. Di satu sisi bagus juga sih, tidak terlalu panas, tapi pengambilan gambar jadinya agak jelek ya. Oh, ternyata wilayah ini berpasir. Ini diambil warga, digunakan untuk sebagai bahan campuran semen. Dan kita sudah akan memasuki hutan, memasuki lembah, melewati gunung. Mudah-mudahan kita kuat.
Kalau kami capek, jangan dipaksa ya bosku. Oh, enggak lah. Temani, Bah. Temani capek. Iya. Begini. Ya. Jadi kalau begini, ingat kebun. Bukan kebun kita, kebun orang. Kita hanya diajak. Wah, lumayan nih. Hah? Belum ya? Sebagai seorang kameramen, walau capek harus memikirkan gambar ya, gambar yang bagus. Sambil kerja. Ambil satu gunung aja, Kak. Semangat, Bu. Jadi sudah ngos-ngosan. Ini belum ada apa-apanya ternyata. Aduh. Doakan semoga selamat. Aduh. Lagu lama Bana. Istirahat dulu, Mbak. Udah dipaksa. Ya. Istirahat dulu katanya. Jangan dipaksa. Sini terlihat ya sebagian kecil pemandangan di wilayah Bukit Mas ini. Jangan minumnya jangan banyak-banyak. Dari sini kelihatan lautnya. Nanti kalau minum jangan langsung digegek. Nanti bisa muntah. Goncang dia kan. Ini yang menasihati kita nih. Iya. Ibu Diana. Ini sisi lain pemandangannya di atas bukit. Luar biasa. Tadi terdengar suara tembakan. Ternyata di bawah itu tempat Brimob latihan menembak. Mudah-mudahan pelurunya tidak nyasar ya. Tapi enggak sih. Oh iya itu. Oh iya, teman kota. Ini Masih kecil. kelihatan di bawah perumahan Brimobnya. Mbak juga sama Ya. dia. Iya, tuan. Ya. Anak-anaknya enggak di sini. Mohon maaf kalau kebanyakan suara desahan napasnya. Ini jujur nih, capek benar ya. Oh, kita enggak punya tongkat-tongkat begitu nah. Selamat aja kita. Aku tahu tadi aku bawa. Wah, satu aja, Kak. Hah? Satu aja. Apa? Gunungnya. Terus bah? Iya, Ini berapa sih sampai berapa gunung sih? ini ada banyak. Kenapa kau bicara enggak mangga? Aku bicara bernapas. Kau kenapa enak saya bicara? Berapa kali sudah? Aku hari ini bisa 5 kali, seminggu 5 kali di sini. Pantas. Cantik badanmu nah. Aku mau kasih begitu juga badan istriku. Ayo besok ke sini lagi ya. Nanti kita di mana? Minta bawa Selmi ke mana? Selatan. Ya, Gunung Selatan. Kamu mau ke air terjun toh? Iya. Nah, kalau air terjun itu enggak terlalu gunung enggak, tapi panjang dia. Sampai ke pohon 88 juga. Iya, pohon 88 itu ngeri. Ada apa sih di situ? Oh. Bukan ngeri karena mistik begitu. Ngeri karena pendakiannya. Ayo Dek, semangat Dek. Ada. Ini curam ya. Di bawah itu tinggi nih. Jadi kita memang berada di atas tebing ya. Di mana sisi kiri sisi kanannya tuh
di segi begini. Sudah menurun dia. Nggak kelihatan karena Dah terlalu banyak bicara, capek. biasanya jalannya Taman berkampung. Nah itu saya dengar, itu suara tembakan ya. Suara tembakan. Itu yang di depan pemandunya. Santai aja dia. Jalan sampai pakai nerima telepon segala. Sepertinya napasnya ada banyak. Aduh. Napas kita nih dikit. Tadi bawa cuma 1 kresek aja napasnya. Jadi mulai udah agak kehabisan nih. pertama kali. Itu banget royalti bagi. Ini ya agak curam ke bawah. Sama juga sisi sebelah kirinya juga curam ya. Jadi memang kita berada di posisi ini agak bekaya nih, posisi gunung yang dibuat memang diambil pada ketinggian tertinggi nih. Ini pohonnya cantik nih. Biasanya pohon-pohon begitu dijadikan background. Kakiku pun ke bawah. Ngap juga dia. Iya. Badannya kan besar kan luar. Oh, gemuk kan dasar. Mbak besar. Perutnya gini nampak. Oh. Dulu Bang. Dulu. Itu dulu. Ini pohonnya cantik, guys. Kalau hitungannya begitu enak kita. Besar Bang. Itu enggak ada gunung ya? Oh. Jadi kita, pokoknya ikut saja sama guide-nya. Ini kita turun sedikit. Oh, di sini banyak pilihannya, Nah ya. Kalau pemula tuh biasanya ambil 1 dulu. Oh gitu. Ada anunya ya, exercise-nya ya. Kayak fitness gitu kan? Atau kayak senam gitu, ambil jurus pertama dulu. Supaya tidak terkancing badan. Ini kita posisi turun ya. Alhamdulillah jalanannya tidak habis basah. Sepertinya kalau basah nih licin ini. Kalau basah nih bisa ucin. Licin maksudnya. Hah? Muntah. Posisinya menurun. Masih diapit oleh hutan. Sudah mulai terdengar ya suara-suara hutan khas kayak jangkrik gitu. Kita akan memasuki wilayah yang sedikit agak berpasir ya. Itu dilalui. Semangat Ibu. Sepertinya tadi di sana itu markas Brimobnya. Dan ini wah. Iya. Karena 3 gunung. Oh gitu. Pokoknya kita ke tempat yang kira-kira kamu anggap kami mampu. Gitu. Bentar dulu ya.
Minum sedikit. Hah? Sedikit saja. Minum sedikit saja, kasih basah aja bilang. Iya. Iya kan? Ah? Hah? Terserah lah. Kami, we believe, we trust you. Hah? We trust you. Tak apa-apa lah. Oh, kami tidak tahu situasinya. Kau makanya aku bilang, kalau kau anggap kami mampu, mampu lah itu. Kau bisa ngukur bah, kekuatan pemula tuh. Kekuatan pemula. Kalau Ucin bisa, pasti Nuar bisa. Itu dia. Iya. Masa kalah sama Ucin? Itu dia. Malu-malu ini Iskandar saja. Mbak, Bang. Kau nih. Lihat mana? Yang bukit. Bukit 1. Satu dulu. Yang di sini berapa? 7 sana. Yang di sini bukit 7. Maksudnya bukitnya 7. Masa Allah. Itu aja belum dihitung. Tadi itu tidak dihitung ya. Bisa direwain kayak? Kalau mau yang ini lewat sini yang 7. Wah. Banyak berserakan ini. Kayu-kayu. Kayak persis di Somel ya. Kita ini memang treknya luar biasa nih yang dipilihkan kita nih. Katanya ini trek yang paling gampang lah, paling pemula gitu ya. Karena bukitnya hanya 1. Kalau yang tadi ditunjuk itu bukitnya 7. Hadai. Nah, ini sepertinya kita masih di lorong nih. Begitu sampai buka keluar Samarinda, lorong waktu nih. Hah? Jalan apa itu? Kok berlubang? Untuk konten kali ya. Nanti dari situ dikeluarkan ikan. Wah, ini treknya memang menantang ya. Aduh, bisa. Nanti dia lihat. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena di wilayah ini kita tidak sendiri. Ada banyak ya orang-orang yang melakukan hal yang sama, hanya saja jaraknya berbeda. Dan itu bisa kita dengar suaranya. Usahakan kalau kesini itu waktu yang memang pantas untuk berolahraga. Hiking jalan seperti ini. Jangan di waktu-waktu yang misalnya orang sepi. Nah ini treknya begini ya. Mohon maaf apabila selama proses pengambilan gambar napas saya terdengar ya. Diharap maklum aja lah. Mungkin pengambilan gambar kedua enggak begini sudah. Kalau pertama ya. Nah ini agak treknya agak mendaki lagi. Jadi mesti hati-hati. Ini pijakannya lumayan, ada akar-akar kayu ya, sebagai pembantu menopang kaki kita. Nah ini naik lagi. Oh itu dia. Wah iya benar, ini bukitnya tinggi. Aduh, doakan semoga berhasil saya. Doakan semoga berhasil. Oh berarti mereka mutar-mutar dulu tuh.
Terdengar suara ya, sahut menyahut antara yang ngambil 7 bukit tadi itu akhirnya ketemu di sini. Hanya saja mereka trekkingnya nambah tuh, nambah sana. Kita ceritanya nih ngambil jalan pintas, tapi ini udah luar biasa capeknya. Itu di atas mendaki tuh, itu ada bapak yang baju warna merah, rambut sudah putih, tapi sepertinya dia kuat. Jadi triknya gimana Pak? Lihat ke bawah. Lihat ke bawah aja, foto lihat ke atas ya. Supaya Jadi gini Bu, kalau sudah mahir nggak apa-apa gini. Tapi kalau gini oh gitu. Oh gitu ya. Ini ya, lihat gunung tinggi sampai tuh. ini kalau naik sepeda nih gigi yang paling besar nih. Ya, nah gitu aja Bu. Ya. Jadi gunung tinggi sampai kita Yang penting naik ya. naik ya. So, atur napas juga nah. Ya. Harus ini ada teorinya nah. Kok dari tadi? Apa kita lagi? Kok udah kasih tahu teorinya? Wuyuh kita. Lihat ke bawah, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Ya, lihat ke atas. Jadi orang itu ini ada filosofinya. Jadi orang itu jangan lihat ke atas. Ois, cakep. Kalau lihat ke atas nanti sakit. Cakep. Orang punya Mercedes, kita punya Agya, syukurilah. Alhamdulillah. Masih banyak yang di bawah itu masih pakai. Misalnya Avanza 2004, Xenia 2004. Kalau sudah mahir nggak apa-apa Bu. Pak, terima kasih Pak triknya. Lihat kaki. Lihat kaki ya. Ya, jangan lihat atas. Kalau mati susah sampai. Oh gitu. Lihat kaki aja. Tidak dinikmati pemandangan tuh. Tunggu aku di atas ya, aku bolak-balik nanti Mar. Oke. Kau bolak-balik nah. Lihat ke bawah nah ya. Jangan kau lihat ke atas. Ada. Ini banyak ya. Bisa. Lihat ke bawah. Nanti kita nggak lihat ke atas. Lihat ke bawah. Ini yang paling berat ya, sepertinya. Kita mau istirahat dulu, menyesuaikan kondisi tenaga. Ini sepertinya masih tinggi. Ya, Mari Pak. pelan aja Pak. Iya. Lihat lutut. Lihat lutut Pak ya. Aduh. Sangat menguras. Tadi kita sempat jedah ya, karena penglihatan gelap. Serius gelap. Ini kelihatannya tuh puncaknya udah di atas tuh. Ini sudah gelap penglihatan. Aduh. Ini namanya tanpa suara, tanpa kata-kata. Kita diminta untuk duduk. Ini perasaannya sudah tidak enak nih, antara gelap sama mual-mual. Ada gelap, ada mual-mual sudah. Ada. Jadi informasi kita masih istirahat di sini ya. Ini kalau kita terus, itu treknya menuju ke Gunung Selatan. Jadi Gunung Selatan tuh menurut pemikiran saya tuh jauh ya, apalagi dari Pasir Putih. Jauhnya. Nah sepertinya nanti kita ini tahu apa namanya,
tobat-tobat Lombok. Cuekin aja. Untuk saat sekarang sepertinya kita tobat kapok, tapi nanti pasti sepertinya akan kembali lagi di sini. Alhamdulillah jasa guide. Alhamdulillah sekarang menurut informasi guide kita ya, menurut informasi guide kita sudah tidak menghadapi lagi trek yang mendaki, dan ini sepertinya plong. Enak nih, sudah terasa ringan ya, tapi kita masih berada di ketinggian. Mungkin nanti treknya karena posisi menuju pulang hanya turun saja, walaupun ini saya lihat ada mendaki tapi dikit aja nih dakiannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita lulus ya sampai menuntaskan lulus bukit pertama. Nanti akan kita coba dibiasakan dulu, tapi bukit pertamanya nanti habis itu, iya kan, baru kita. Oh iya, nantilah. Ini memang spot yang bagus untuk diambil berfoto. Itu lagi ngambil foto ya. Ya. Jadi selalu begitu ya gayanya kalau orang berfoto. 7 gunung. Oke. Sudah. Jadi segar nih. Tadinya gelap, sudah mual. Apa ya rasanya? Campur-campur. Ini udah lega sekali nih. Sangat lega. Mudah-mudahan situasinya sampai kita di kendaraan kita kembali masih seperti ini ya. Segar. Walaupun napas masih terengah-engah, namun tidak seperti yang tadi tuh, yang bukitnya tinggi luar biasa. Ini para orang yang guide yang membawa kita beserta sahabatnya, juga biasa artis cantik kita. Ini itu balok-balok tuh. Oh, ini hutan lindung ternyata. Hutan lindung, hutan yang dilindungi. Hutan kota, hutan yang ada di kota. Hutan mangrove, hutan yang isinya banyak pohon mangrove. Begitulah kira-kira. Ini ada patoknya ya. Saya pikir tadi patok warga. Ternyata di sini hutan lindung menurut informasinya. Kalau teman-teman ada yang tahu, silahkan komentar. Kalau ini apakah masuk hutan lindung atau bisa dikelola oleh masyarakat? Karena saya lihat tadi ada patok ya. Tidak ada informasi di patok tersebut apakah milik pemerintah atau masyarakat yang mengelolanya. Seperti ini. Ini ada patoknya, warna merah gini. Lumayan ya, ini lumayan mahal nih. Ini naikkan ke sini nih, kayak apa itu, beratnya minta ampun. Sementara medannya seperti begini nih. Ini kalau terguling dikit ini bisa pindah alam nih. Oleng dikit jalannya, nah ini. Ya, jadi perhatikan di bawah itu tebing ya. Nah, termasuk ini kecil sekali nih. Ini sepertinya polis lain ya, hitam merah tapi memperingatkan para pejalan di sini untuk lebih berhati-hati. Karena memang kalau kita tidak hati-hati di sini, ke sana itu udah setengah mati naiknya. Bahkan bisa pindah alam. Anginnya termasuk sejuk, menyegarkan.
enak sekali rasanya. Masih di atas tebing ya. Ini tadi jalan yang kita lalui tadi sana. Posisinya di puncak. Ternyata perjalanan pulang ini memang menyenangkan kembali ya. Entah ini kembali lewat jalur yang tadi atau memang lewat jalur lain ya. Tapi sepertinya ini kembali, sepertinya. Karena saya tidak hafal. Mungkin kalau sudah 2 kali 3 kali kesini baru hafal nih. Sepertinya tadi saya tidak melewati jalan-jalan seperti begini. Ada pohon. Kita tertinggal jauh dari rombongan tadi. Ini resiko kalau kita mau mengambil gambar ya. Sayang kalau tidak kita kita rekam untuk kita jadikan momen. Tapi seperti ini jalurnya beda, karena saya melihat di depan itu ada rumah masyarakat ya. Jadi kayaknya tidak ada yang begitu. Oh iya ya, ini rumah masyarakat ya dia, atau rumah pengelola kah, atau penjaga kah. Lumayan segar. Waktu kita sekarang menunjukkan pukul 5:30 ya. Waktu yang cocok memang. Segar untuk berolahraga. Mudah-mudahan nanti kita istirahatnya tidak terlalu lama. Jangan sampai nanti setelah ini kita diterpa kelelahan sehingga nanti melalaikan kita dari mengerjakan kewajiban-kewajiban. Mudah-mudahan tidak ya, karena itu semangatnya beda lagi, spiritnya beda. Saya terpisah jarak yang cukup jauh dari rombongan, ada sekitar 30 meter. Sepertinya saya tidak akan mengejar mereka lagi seperti yang di awal-awal tadi itu. Mengejar begitu cukup menguras tenaga dan oksigen, napas, sangat lelah. Mungkin karena belum terbiasa aja kali. Dan ini napasnya sudah agak bagus ya, walaupun masih ada lah sedikit terengah-engah. Jadi disarankan teman-teman yang belum pernah ke sini atau rencana mau akan ke sini ya, saya rasa ini layak untuk dicoba ya, sangat layak untuk kita coba sebagai tantangan lah, bukan untuk dijadikan kuat-kuatan, enggak, dijadikan sebagai barometer mengukur seberapa kuatnya sih kita kalau seandainya kita dihadapkan dengan kehidupan seperti ini. Sebagaimana kita ketahui, ini sebagai pembelajaran kita ya, banyak saudara-saudara kita tuh yang memang bukan dijadikan sebagai sarana olahraga seperti begini, menjadi keseharian jalan mereka. Misal bagi adik-adik kita yang di pelosok-pelosok sekolah itu harus melewati yang seperti begini. Ini masih bagus. Di beberapa daerah bahkan ada yang harus melewati sungai, gunung. Bahkan di beberapa tempat masih di wilayah Indonesia itu anak-anak digantung pakai gantole. Ya seperti gantole gitulah. Kalau masyarakat perkotaan itu biasanya senang bahkan mencari tempat wisata-wisata yang ada fasilitas gantolenya, tempat bergantung itu ya, apa sih namanya tuh, kita bergantung lalu kita meluncur dari ketinggian turun ke bawah. Nah
Di sebagian daerah saudara kita itu melakukan itu bukan untuk kesenangan, tapi memang untuk kebutuhan menjalani rutinitas sehari-hari. Ada bahkan barusan sempat viral seorang anak-anak itu yang harus ke sekolah pakai gabus untuk menyeberang sungai. Nah, kembali ke tadi ya. Kalau seandainya teman-teman yang belum pernah ke sini, ini sangat direkomendasi sekali sebagai sarana untuk mengukur, bukan untuk kuat-kuatan ya, mengukur pribadi kita kuat atau tidak. Dan ini Pak, dan ini tidak harus dipaksakan ya, tidak macam lomba lari kita harus jadi juara satu, enggak. Ada masanya kita lelah, kita capek, mata kok uyuh, jadi kita istirahat ya. Tidak ada yang memaksa kita untuk jalan terus, walaupun tadi seperti kita rasakan ya, saya sendiri rasakan sudah gelap, mual, perasaan tuh campur aduk karena memang memaksakan diri. Jadi teman-teman nanti kalau seandainya ingin mencoba mengalami hal yang sama, jangan dipaksa, istirahatkan diri ya. Dan itu perlu waktu memang istirahatnya untuk mengembalikan kondisi stamina kita kembali. Oke? Diana, ini tadi kita lewati kah? Oh iya, enggak, tadi tidak terekam, makanya kuulang. Ini pertanyaan yang diulang, Mbak, supaya terekam. Oh, ternyata ini ya. Wah, ini memang ternyata trek ini tidak kita lalui tadinya ya. Diana, ini tadi kita lalui kah? Enggak. Pohon minyak kayu putih. Oh. Lewat sudah tadi nah. Wah, ini mantap nih. Saya jadi teringat waktu SMP kalau ndak SD ya. Kita pramuka cari jejak. Sepertinya jalan tuh begini menuju ke amal dulu. Ada pohon dipatah-patah. Kalau patahnya bengkok kiri berarti jalannya ke kiri. Nah, ini treknya seperti begini. Pastikan teman-teman kalau hiking ke sini pakai sepatu yang ngepres ya, ndak sempit, ndak longgar. Karena kalau terlalu sempit dijamin nanti pasti sakit kakinya. Kalau terlalu longgar nanti malah ndak enak jalannya. Jadi usahakan pakai sepatu sendiri. Biasanya kalau sepatu sendiri tuh pas. Beda kalau sepatu pinjam, longgar tuh biasanya. Kalau ada yang tertawa berarti dia yang dikena. Sepertinya kita sudah melihat kehidupan. Sudah terbuka areanya ya, berarti sudah mendekati nih. Luar biasa. Jadi ini trek memang sengaja dibuat, entah siapa yang buat atau memang masyarakat yang buat. Dan sepertinya hanya mutar-mutar di sini nih. Mutar-mutar di bukit sini, makanya tidak ada pilihan. Mau bukit 1 atau bukit 7. Wah. Untung tadi istri milihnya bukit 1 ya, kalau bukit 7 enggak tahu tadi. Pingsannya 7 kali. Alhamdulillah, ini menurun lagi. Nah, ini pasirnya di sana. Wes. Mantap ya. Nanti kelihatannya ini ngeditnya ala kadarnya ya. Sayang kalau mau di potong-potong. Jarang-jarang kita kesini nih. Biar dia sebagai data pribadi, juga sebagai kenang-kenangan nanti, misalnya kita lihat nanti di hari kelak. Ini ada patok ya. Oh iya, ada patok. Oh, itu ada pelang tuh di bawah. Ini jalannya dibuat begini. Alhamdulillah, artis kita melewatinya dengan sempurna. Tadi sempat khawatir saat mendaki. Posisinya tadi itu ya yang kita dinasihati suruh lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Saya tadi situ banyak ngoceh, makanya waktu mendaki sambil bicara tuh memang butuh napas yang lebih. Akhirnya kita ngos-ngosan tadi, sempat hitam ya, kunang-kunang.
Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses, Bu. Sukses. Alhamdulillah. Tadi bukan di sini ya kita masuk. Nggak ada kayaknya begini tadi. Tadi itu basah, ada truk. Enak di sini bakar-bakar ikan nih. Iya. Tapi masuk kah? Enggak ya? Jalan juga. Jalan tetap. Iya, cantik. Ini posisi di tengah. Di belakang kita tuh ada rombongan juga. Sepertinya mereka terbiasa ya. Sambil jalan sambil ngobrol itu luar biasa. Saya juga sih sebenarnya. Sambil jalan sambil bicara kan. Hanya saja tadi salahnya waktu mendaki itu. Hampir pindah alam kita ya. Cantik pemandangannya di sini. Mudah-mudahan ibu yang bawa kita ini sehat selalu ya. Amin, amin. Jadi besok-besok kita diajak lagi ke sini. Ya, Ke 7 gunung. dong. Nanti kita lewat yang 3 gunung. Si Ucin udah lewat ya? 7 gunung. Nanti kocinnya tunggu kau. Semua dia sudah lewat. Nah, ini pemandangannya begitu ya. Ada 3 orang tuh di belakang sana. Itu orang biasa. Sepertinya mereka lari. Kita jalan aja udah gempor begini. Tapi ibu tadi tuh yang bawa kita, si Diana itu udah 3 kali bolak-balik di gunung yang tinggi tadi itu. Memang sengaja dia lakukan supaya dia mendapatkan exercise yang menantang berat begitulah ya. Sementara kita untuk melewatinya tadi tuh hampir ada bendera putih melambai-lambai. Enggak ya. Mudahan dengan ini kita diberi kesehatan. Amin. Tadi gimana perjalanannya? Aduh, sangat melelahkan. Melelahkan tapi asik. Menyenangkan ya. Jangan lupa Like and subscribe. like dan subscribe, komennya juga. Oke, terima kasih.